awal bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan padanya keberkahan insyaallah. Dan hendaklah barang siapa ingin menuntut ilmu, dia memperbaiki niatnya baik dari awalnya maupun dikala menempuhnya. Karena kadang keikhlasan itu lurus di awalnya namun terganggu di pertengahannya. Maka memperjuangkan keikhlasan itu adalah sesuatu yang tertuntut terus menerus. Dan rusaknya keikhlasan maka akan membawa kerusakan yang sangat besar, karena hakikat dari tauhid adalah mengikhlaskan dalam
peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil satu hadis yang berkaitan dengan doa pagi dan petang, dan yang kemarin kita sebutkan adalah bacaan di sore hari dan di pagi hari. Ketika sore hari dia mengatakan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Pada doa yang kemarin telah kita sebutkan ada beberapa hajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari beberapa perkara, agar dilindungi dari beberapa perkara. Nah, kita murojaah sedikit, barangkali sebagian hadirin masih mengingat satu atau dua hal apa yang kita minta perlindungan pada Allah pada doa tersebut. Mungkin dari juragan gudeg, engkau ngomongin gudeg karena aku pengen gudeg gara-gara tadi pagi ngobrol sama juragan gudeg kemarin pagi. Ada beberapa hal yang kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Pak Irwan nopo masih imut? Rabbi a'udzubika, wahai Rabbku, aku minta perlindungan kepadamu dari apa? Dalam? Dari napa Pak Win? Satu atau dua hal yang disebutkan. Yang doa yang kemarin. Kalau Pak Win nyebutkan minta perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Iya, betul. Wa a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Ada dua hal yang juga kita sebutkan kemarin. Nah, yang kemarin itu yang telah lalu. Yang minta perlindungan. Rabbi a'udzubika min syarri, pada keburukan napa Pak jenengan? Min syarri ma fi hadhil lailah wa ma ba'daha. Keburukan apa-apa yang ada di malam ini dan yang setelahnya. Jadi kemarin kita sebutkan kita minta perlindungan pada Allah dari apa-apa yang ada atau keburukan yang ada pada malam ini dan yang setelahnya. Juga kita minta perlindungan kepada Allah dari, nah ini sing termasuk sifatnya orang-orang munafik. Wa idza qaumu ila shalah, dan apabila mereka itu dituntut untuk melakukan sholat atau mereka ingin mengerjakan sholat, qaumu kusala, berarti kasal.
Kasal. Rabbi a'udzubika minal kasali wasuil kibari, dari rasa malas dan buruknya masa tua. Nah, kasal ini memang wong Islam itu butuh minta doa, minta perlindungan dari malas ini, karena memang malas ini seorang muslim itu nggak pantas. Karena dia adalah termasuk sifat orang-orang munafikin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat yang demikian. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada zikir selanjutnya. Mudah-mudahan yang telah lalu bisa teramalkan. Mu'alif rahimahullah, mu'alif hafidhahullah ta'ala menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan laki-laki itu mengatakan, berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatnil barihah." Aqrabun, Mas Rifat, aqrabun itu artinya apa? Bukan dikun ya. Aqrab bukan qorib, ain qaf ra ba. Aqrabun, sinakal itu. Napa? Ain qaf ra ba. Aqrabun. Kita lanjutkan sambil diingat-ingat. Ya Rasulullah, laqitu min aqrabin ladaghatnil barihah. Kata orang tersebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bertemu dengan akrab, ladaghatni al-barihah. Akrab niku itu lho, apa sing buntute lek nunjuk sithik rasane cenut-cenut teng-tengan. Kala jengking, tonggeng. Nek anak-anak muda dinamai Scorpio. Ini gaya, padahal kalau jengking. Nah, wahai Rasulullah, tadi malam aku bertemu dengan kalajengking dan dia menyengat aku. Jadi ceritane wong lanang iki ngadu nang Rasulullah nek mambengi iku dientup kala jengking. Dientup apa? Bahasa Indonesianya kalajengking apa? Ya kalajengking ya. Dalam napa Mas? Ternyata dalam kadang-kadang lek ngene iki kita pada tuane sekolah lama dari kecil sampai sekarang bahasa Indonesia ini kalau jengking ya gak ngerti. Sama ya, cuma K kok jadi K ya. Kalau jengking jadi kalah jengking gitu mungkin ya. Jadi laki-laki ini mengadu pada Rasulullah kalau tadi malam dia disengat kala jengking, dan kalau jengking ini kalau ngentuk Masya Allah ya. Memang teng-tengan. Sama si kecil dulu angon sapi. Angon sapi kalau saya tinggal di Pegunungan Kidul daerah Blitar perbatasan Malang itu, pas pulang angon itu biasanya sekitar jam 5 atau menjelang maghrib itu. Dari sana kalau sapi itu digembala, itu kalau dientuk kalau jengking itu Masya Allah ya teng-tengan. Teng-tengan. Itu karena kalau jengking itu memang lumayan berbahaya bisanya. Tidak membunuh akan tetapi sangat menyakitkan. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan laporan orang tersebut, "Ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak." Kata Rasulullah,
andaikan tadi malam engkau itu membaca, mengatakan andaikan kamu membaca pada sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kula ulangi nggih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, lan tadurrok. Maka sengatan itu tidak akan memadorotimu, enggak akan berbahaya bagi dirimu. Andaikan ketika sore engkau membaca bacaan ini. Kemudian wa'anda bin Sunni dan dalam riwayat Ibnu Sunni, kalau yang atas tadi riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan ama innahu law qala hina amsa au qala hina yumsi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq salasan lam yadurrah. Kata Rasulullah, sesungguhnya andaikan dia orang tadi membaca ketika sore hari amsa au qala hina yumsi, ya, atau di waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq salasan. Ini perbedaan riwayat. Yang riwayat Muslim enggak ada kalimat salasan. Yang bawah ada tambahan salasan 3 kali, lam yadurrah, maka dia tidak akan termadoroti dengan sengatan tersebut. Maknanya dari kalimat lam tadurrok pada hadis yang pertama itu bukan berarti orang yang baca ini terus nggak pernah kesengat atau nggak pernah tertimpa musibah, bukan ya. Akan tetapi andaikan dia terkena sesuatu maka itu nggak berbahaya bagi dia. Nah, ini dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia itu as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan diakui kejujurannya, ditetapkan kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita sebutkan beberapa fawaid ringkas dari hadis-hadis ini. Di sini Rasulullah menyebutkan, kalaulah engkau membaca pada sore hari doa ini, maka engkau tidak akan termadoroti pada apa yang menimpamu tersebut. Maknanya ucapan ini, hadis ini berkaitan dengan zikir pagi petang, dia hanya diucapkan pada petang saja. Ya, karena Rasulullah mengatakan amsaita, dalam riwayat yang lain mengatakan amsa atau yumsi. Jadi dalam doa zikir pagi petang itu ada 3 varian, okay. Yang dibaca hanya khusus sore saja, ada yang dibaca hanya khusus pagi saja, ada yang dibaca baik sore maupun pagi. Nah, yang dibaca sore saja diantaranya doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, lalu apa kandungan makna dari hadis ini? Adapun terjemahannya, doa ini adalah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa-apa yang Dia ciptakan. Itu terjemah Indonesianya. Aku berlindung kepada Allah, atau aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa-apa yang Dia ciptakan. Nah, dari sini terkesan bagi kita bahwasanya kita boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Padahal minta perlindungan kepada selain Allah itu dalam bentuk doa ibadah, maka itu adalah perbuatan syirik. Ora oleh, termasuk dosa besar yang paling besar ketika seseorang minta perlindungan atau
berdoa dengan doa perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sini terkesan aku berlindung dengan atau kalimat-kalimat Allah. Dengan kalimat-kalimat Allah. Bukan aku berlindung dengan Allah atau kepada Allah, tapi dengan kalimat-kalimat Allah. Terkesan kan mboten nyuwun teng Allah. Kok oleh nang kene? Berarti aku oleh doa kepada selain Allah kalau begitu. Maka tidak begitu maknanya. Karena apa? Al-kalimat atau yang dimaksudkan di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin, kalimah itu berkaitan dengan ini ada dua. Beda lagi nanti kalau kalimat dalam ilmu nahwu. Jadi kalimat dalam bab ini ada dua. Kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah. Kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah. Adapun kalimat kauniyah, kata beliau rahimahullah, kalimatun allati yudabbirullahu amrul khalaiq. Jadi kalimat-kalimat yang Allah menjaga, mengatur, memelihara perkara atau urusan makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya. Allah itu al-mudabbir, ya, yang mengatur, memelihara para makhluknya. Nah, kalimat yang ini, kauniyah ini juga terkait sebagaimana dalam surat Yasin, ya, dalam surat Yasin di sana dikatakan ayat 82. Innama amruhu, ada yang hafal? Jujung itu. Innama amruhu aroda. Innama amruhu gimana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya. Berkaitan dengan perkara kauniyah. Allah iku nek pengen menjadikan sesuatu, memelihara sesuatu, melindungi sesuatu, menetapkan sesuatu dan semacamnya itu cuman cukup dia mengatakan kun fayakun. Maka terjadi. Jadilah maka terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan salah satu kalimat dalam doa ini, yakni kalimat yang sifatnya kauni. Adapun kalimat yang sifatnya syar'i, maka dia adalah wahyu. Yang dimaksud dalam bab ini, ya seperti surat Al-Fatihah, seperti Al-Baqarah dan selainnya, yakni di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka kita di sini mengatakan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau kita maknai syar'i berarti aku berlindung dengan kalamullah. Kalamullah, yakni Al-Quran itu adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Bukan makhluk. Berarti ketika kita minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalimat syar'i, maka hakikatnya kita minta perlindungan kepada Allah. Maka doa ini tidak bisa dijadikan dalil bagi orang-orang yang minta perlindungan kepada selain Allah. Karena kalimat di sini, kalau kalimat syar'i, maka dia adalah kalamullah. Berarti bukan makhluk. Maknanya berarti minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang sifatnya kauni, maka dia termasuk sifat Allah. Maka kita boleh minta dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena minta dengan sifat Allah itu hakikatnya minta kepada yang disifati, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud kalimat-kalimat Allah di sini yang sempurna. Adapun dikatakan di sana At-tama a'udzu bikalimatillah tama, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Sempurna di sini maka tidak masuk, ya, la tadkhuluha aibun wala naksun,
Jadi kesempurnaan kalimat-kalimat Allah itu adalah betul-betul sempurna yang kekurangan dan aib tidak masuk padanya. Benar-benar sempurna, maka kesempurnaan tentu sangat beda dengan kesempurnaan selain Allah. Kadang-kadang wong disebut Masya Allah, sahiku jan, gantengnya mumtaz, gantengnya sempurna, ganteng pol. Wah, itu kemampuannya dalam menguasai ilmu perbengkelan jen maksimal, sempurna. Pelajaran sing disampaikan nih guru nih betul-betul terserap secara sempurna. Maka tentu kesempurnaan ini masih mengandung kekurangan atau aib. Adapun kalimatullah at-tamah yang sempurna itu terlepas dari aib dan kekurangan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. A'udzu bikalimatillahi tamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dilanjutkan di sana, berlindung dari apa? Dari min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan, maka di sana diterangkan oleh para ulama yang ada keburukannya. Ya. Jadi maknanya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya yang ada keburukannya. Kenapa begitu? Karena memang makhluk Allah itu ada yang ada keburukannya dan ada yang tidak. Nah, di antara contoh yang nggak ada keburukannya adalah para rasul dan para malaikat. Di sana baik semua. Sifatnya malaikat itu taat api tok kayak enek-elek. Namun di sana ada yang memang dimungkinkan bisa ada buruknya, bisa ada baiknya, seperti al-jin wal ins, ya. Seperti manusia dan jin. Kadang enek apike, kadang ono olone, kadang ada baiknya, kadang ada buruknya. Nah, kita minta perlindungan dari keburukan apa yang Allah ciptakan sing niki, yang memang punya kemungkinan buruknya. Dan di sana ada makhluk Allah yang isinya buruk tok. Di antaranya adalah syaitan. Isinya gur elek tok. Nah, maksudnya jadi tidak semua makhluk Allah itu kita berlindung darinya ndak. Yang dimaksud di sini dari makhluk atau dari apa yang Allah ciptakan, dari keburukan apa yang Allah ciptakan yang memang dia ada keburukan padanya. Ini maksud dari ma khalaq. Maka ketika kita baca doa ini sore hari, kata Rasulullah dijanjikan lam tadurrok. Maka apa yang menimpamu itu tidak akan memadorotimu. Bukan nggak ditimpa, ibaratnya disengat kalajengking, ibaratnya di patok ulo, ya, di mana? Dipatok ular. Mungkin dia dipatok, tapi dia tidak termadoroti dengan sebab tersebut. Nah, ini dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tinggal kita percaya apa ora. Nah, ini yang terpenting. Percaya apa? Tidak. Nek percaya manfaat, ra percaya ya ora. Buktikan saja. Kok ora percaya, pemene kita enek ulo kobra malah dilus-lus ya kira-kira. Tapi maknanya bukan terus kita menentang atau menawarkan diri untuk dipatok. Akan tetapi kalau memang tertimpa padanya, maka itu tidak akan membahayakan dia. Mungkin racunnya akan tawar atau dia ya sekedar sakit sebentar yang nggak sampai bermadorot baginya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan di sini salasan, ada tambahan salasan. Berarti kalau dari riwayat yang bawah ini, maka doa ini dibaca ketika sore hari 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang pertama. Adapun kita lanjutkan sedikit
di kitab ini enggak ditulis karena memang bukan babnya, cuma karena doanya sama, kita sebutkan hadis dari Khawlah bintu Hakim, ya. Khawlah bintu Al-Hakim. Beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man nazala manzilan, summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini tidak ada kaitannya dengan zikir pagi sore, tapi karena doa nipodo saya sebutkan di sini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa turun atau nyampe pada suatu tempat, ya, umpamanya dia jalan atau menuju ke suatu tempat, ya, manzilan. Kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu pun yang akan memadoroti dia sampai dia yartahilu min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut atau berpindah dari tempat tersebut. Nah, ini mengisyaratkan hadis ini bahwasanya dimanapun kita berada, umpamanya kita lagi safar, nempati tempat baru, atau turun singgah di suatu tempat, atau kita singgah kalau di tol itu di rest area atau semacamnya, maka kita disyariatkan untuk membaca doa ini. Maka di sini disebutkan termasuk faedah keumuman, kata Rasulullah, lam yadurrahu syai'un, ya. Tidak ada sesuatu pun yang akan memadoroti dia. Umum, ya, syai'un umum nakirah, memberikan faedah umum. Kalau kita nyampe ke suatu tempat, ya, apapun tempat itu, baik itu rumah teman, baik itu tempat rekreasi, baik itu kita perjalanan singgah rest area atau sejenisnya, maka disyariatkan baca doa ini, maka dijanjikan tidak akan ada yang memadoroti kita yang membaca doa ini. Kuncinya ya tadi, percaya apa ora, nek pra percaya dawuh Rasul maka dia dalam bahaya besar, malah dalam bahaya besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Doa ini ringkas namun memiliki kandungan yang sangat luas, maka tidak selayaknya bagi kita untuk meninggalkan doa ini, sebagaimana beberapa uraian yang telah lalu dari kebutuhan kita atau hajat kita terhadap faedah doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mungkin tidak banyak yang tidak saya sampaikan, namun apa yang sedikit ini kalau kita amalkan, insya Allah kita mendapatkan sesuatu yang banyak. Dan selalu saya ulang, ilmu bila amal kasyajarah bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Jadi monggo diamalkan mumpung sedikit, karena kayaknya doa yang kemarin agak panjang, mungkin sebagian masih agak sulit untuk menghafalnya. Ya, kita ambil doa yang lebih pendek niki. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mungkin sing apal wis oke, mungkin sing belajar urainya lebih panjang sudah banyak juga. Namun yang paling dibutuhkan adalah kita mengamalkannya. Kita mengamalkannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah kita cukupkan sekian, dan beberapa fawaid yang lain insya Allah kita susulkan pada zikir-zikir yang selanjutnya, karena pada pembahasan zikir pagi petang ini sangat banyak macam pilihan dan jumlahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menjalankan dan mengamalkan apa yang telah sampai ilmu kepada kita. Nas'alullaha al-afiyah wa nas'alullaha at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.